Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jamiah Lubis, NIM 2102111576. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Riau. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Bapak Rezi Abdurrahman, SE, SY, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu. Di sini saya akan membahas mengenai budaya Melayu di Riau. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai ragam kerajaan Melayu di Riau. Ragam kerajaan Melayu di Riau. Yang pertama, Kerajaan Kandis. Kandis merupakan salah satu kerajaan tua yang pernah ada di Riau. Catatan tentang Kerajaan Kandis ditemukan dalam Kitab Negara Kertagama yang menyebutkan bahwa Kandis merupakan salah satu kerajaan yang berada dalam taklukan Majapahit. Ibu kota Kerajaan Kandis adalah Padang Candi. Yang kedua, Kerajaan Koto Alang. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sebelum Masehi sampai abad kedua. Koto Alang berdiri di Botu atau yang sekarang dengan Desa Sangau, dengan rajanya yaitu Raja Aur Kuning. Yang ketiga, Kerajaan Katangka. Dekat Muara Takus, Kabupaten Kampar sekarang, besar kemungkinan pernah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Katangka. Sebutan Katangka itu sendiri dapat bermakna sebagai bangunan yang berbentuk stupa, berasal dari kata katangko atau kelangkok. Yang keempat, Kerajaan Sintong. Konon ada serangan dari orang-orang Batak yang berusaha mencari Putoi Hijau atau Putri Hijau. Lalu mereka menemukan negeri yang telah kosong ditinggalkan orang yang mereka meyakini menjadi tempat persembunyian Putri Hijau. Mereka pun berkata dalam bahasa Mandailing, di Sintong, yang artinya memang di sini. Menurut cerita lisan masyarakat setempat, situs ini merupakan tempat ibadah nenek moyang masyarakat Sintong sebelum Islam masuk. Yang kelima, Kerajaan Kuantan. Negeri Kuantan yang termasuk ke dalam Kabupaten Indragiri pada awalnya merupakan Kerajaan Indragiri yang menguasai Kuantan dalam bentuk pemerintahan yang dapat diangkat dari ungkapan Kuantan bersultan ke Indragiri, ke Raja, ke Mufakat. Yang keenam, Kerajaan Segati. Kerajaan Segati adalah kerajaan yang didirikan oleh Tuk Jayosati, cucu dari Maharaja Olang dari Kuantan. Pusat Kerajaan Segati pada awalnya berada di Ranah Tanjung Bungo, negeri Langgam sekarang. Kemudian pusat kerajaan dipindahkan di Ranah Gunung Setawar, di hulu Sungai Segati oleh putra Tuk Jayosati yang bernama Tuk Jaya Tunggal. Yang ketujuh, Kerajaan Pekantua. Kerajaan Pekantua Kampar adalah kerajaan yang kedua dalam sejarah Kesultanan Pelalawan yang berdiri 1505 sampai 1675. Setelah mengalahkan Pekantua, Sultan Mansur Shah kemudian mengangkat Munawar Shah sebagai Raja Pekantua. Yang kedelapan, Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak kuda yang didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada abad ke-7. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dapat diraih pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Yang kesembilan, Kerajaan Sarangarang. Kepenghuluan Sarangarang berada di pinggir Sungai Rokan, berdekatan dengan kepenghuluan Labuhan Dagang. Pada masa lampau, Sarangarang diyakini sebagai sebuah kerajaan di bawah taklukan Kerajaan Bekaitan. Adat dan adab budaya Melayu. Takrib dan jenis adat Melayu. Takrib adat masyarakat Melayu di Riau. Kedatangan Islam di alam Melayu membawa konsep adat ke dalam makna yang lebih luas dan mendalam, di mana terdapat rumpun-rumpun Melayu yang telah maju peradabannya dan kebudayaannya. Adat sebagai kelakuan dan kebiasaan yang dianggap benar. Adat sebagai hukum dan undang-undang dalam negara dan masyarakat umum. Adat dalam arti upacara seringkali disebut sebagai adat istiadat. Dalam bentuk ini berada dalam lingkup kepercayaan, agama, dan magis. Jenis-jenis adat. Yang pertama, adat yang sebenarnya adat. Yang kedua, adat yang diadatkan. Yang ketiga, adat yang teradatkan. Yang keempat, adat istiadat. Sistem dalam adat Melayu. Yang pertama, sistem kekerabatan. Yang kedua, sistem pewaris. Yang ketiga, sistem perbatinan. Yang keempat, sistem kekhalifahan. Dan yang kelima, sistem kerajaan siap. Adat dalam upacara daur hidup. Yang pertama, adat istiadat kehamilan. Yang kedua, adat istiadat kelahiran. Yang ketiga, adat istiadat balik. Yang keempat, adat istiadat perkawinan yang meliputi merisik, merasi, dan meminang. Yang kelima, adat istiadat pernikahan yang meliputi akad nikah, berine besar, dan tepuk tawar.
Adat dan makna upacara pengobatan, perayaan sosial, dan hari besar keagamaan yang terdiri dari Bulian yang berasal dari Talang Mama, Babalian yang berasal dari Kuantan, Bedike yang berasal dari Sakai, Bariwo yang berasal dari Bonai, Buung Kuayang, Balai Panjang, Tolak Bala, Upah-upah, Tepuk-tepung tawar, Begawai, Paju-lajur, Perahu begandum, Ratib, Mandi syafar, dan berlimau. Masyarakat hukum adat. Hukum adat Melayu Riau. Ciri-ciri hukum masyarakat adat Melayu Riau. Yang pertama, struktur pemerintahan. Ada beberapa hal istimewa yang ditemukan dalam struktur pemerintahannya, diantaranya Sultan, Kedatuan Sejawat, Hulu Balang, Kedatuan Kelompok, Penghulu Besar, Penghulu Kecil, Datuk, Penghulu, dan Batin, jabatan untuk memegang ritual keagamaan. Sanksi hukum adat Melayu di Riau ada 3 jenis, yakni hukum sosial, membayar dam, dan yang ketiga penghapusan identitas. Cara kehidupan dan sistem pemerintahan masyarakat Melayu. Tunjuk ajar Melayu. Tunjuk ajar berfraksi pada agama Islam, norma-norma sosial serta tafsiran budaya. Pituran yang terkandung seringkali berdasarkan pada kata orang tua-tua atau disebut orang patut, yaitu sebutan untuk orang yang berwawasan luas dan kaya pengalaman. Fungsi tunjuk ajar sebagai pegangan, azimat, dan timang-timang. Jika tunjuk ajar diabaikan, maka tidak menjadi orang, tidak selamat, tidak terpuji, tidak bertuah, dan tidak terpandang. Sistem kepemimpinan masyarakat Melayu. Lembaga adat. Satu kesatuan adat yang biasanya terdiri dari satu puak atau satu bangsa atau etnis yang memiliki teranju pemimpin yang memimpin berbagai negeri, dusun, dan rantau. Teranju pemimpin ini disebut dengan datu. Asas dalam masyarakat Melayu. Yang pertama, asas berjenjang naik. Jika terjadi suatu perkara harus diselesaikan oleh lembaga adat tingkat pesukuan terlebih dahulu. Jika tidak terselesaikan, barulah ke lembaga adat yang lebih tinggi. Yang kedua, asas bertangga turun. Setiap petua atau ketentuan harus lebih dulu dilakukan oleh lapisan lembaga yang lebih tinggi. Pemenuhan kehidupan masyarakat adat. Masyarakat adat dapat memenuhi kebutuhannya dari tanah ulayat, yaitu wilayah yang dimiliki dan dipelihara oleh masyarakat untuk memberikan kesejahteraan kepada warganya. Kesenian Melayu. Pengertian kesenian Melayu. Kesenian Melayu adalah ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam berkebudayaan. Kesenian Melayu menjadi bahagian yang integral dari institusi adat. Kesenian Melayu juga meluahkan filsafat hidup dan konsep-konsep tentang semua hal dalam budaya, seperti ketuhanan, kosmologi, globalisasi, akulturasi, inovasi. Jenis kesenian Melayu Riau. Yang pertama, seni musik. Contoh dari seni musik adalah dedokut, puput, tabuh, dan orkes. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai budaya Melayu di Riau. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.